wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bapak Agus Salim SPD pada video pembelajaran sejarah peminatan kelas 11. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai revolusi yang terjadi di Rusia pada 1917. Revolusi Rusia pada 1917 adalah sebuah gerakan politik di Rusia yang memuncak pada tahun 1917 dengan menggulingkan pemerintahan provinsi yang telah mengganti sistem Tsar Rusia dan menuju ke pendirian Uni Soviet yang berakhir sampai keruntuhan pada 1991. Revolusi ini dapat dilihat dari dua fase berbeda. Yang pertama adalah Revolusi Februari 1917 yang mengganti otokrasi Tsar Nicholas II yang efektif berakhir dan mendirikan Republik Liberal. Fase kedua adalah Revolusi Oktober yang diinspirasikan oleh Vladimir Lenin dari Partai Bolshevik, pemegang kekuasaan dari pemerintahan provinsi. Revolusi kedua ini memiliki efek yang sangat luas, mempengaruhi daerah kota dan pedesaan. Meskipun banyak kejadian bersejarah terjadi di Moskwa dan Saint Petersburg, ada juga gerakan di pedesaan di mana rakyat jelata merebut dan membagi tanah. Selanjutnya, pengaruh Revolusi Rusia. Revolusi Rusia telah berhasil menumbangkan kekuasaan Tsar Nicholas II yang memerintah secara diktator. Rakyat Rusia yang merasakan kehidupan di berbagai bidang akibat kediktatoran Tsar Nicholas II akhirnya berhasil menghimpun kekuatan dan menentang kekuasaannya dalam bentuk revolusi. Revolusi Rusia telah berhasil menumbangkan kediktatoran Rusia. Di samping itu, revolusi Rusia yang berpaham komunis akhirnya berhasil mengubah haluan negara tersebut ke arah negara komunis. Seperti revolusi-revolusi lain, revolusi Rusia juga membawa dampak baik bagi Rusia sendiri maupun bagi negara-negara di kawasan di dunia termasuk Indonesia. Pengaruh revolusi Rusia terhadap perkembangan pergerakan nasional di Indonesia tampak jelas dengan berkembangnya paham Marxisme yang kemudian melahirkan Partai Komunis Indonesia. Benih-benih Marxisme dibawa masuk ke Indonesia oleh seorang Belanda yang bernama Henk J.F.M. Sneevliet. Atas dasar Marxisme inilah, pada tanggal 9 Mei 1914 di Semarang, Sneevliet bersama-sama dengan J.E. Brandstätter, H.W. Dekker, dan P. Bersma berhasil mendirikan Indische Social Democratische Vereniging atau ISDV. Sneevliet kemudian melakukan infiltrasi atau penyusupan kader-kadernya ke dalam tubuh Syarikat Islam dengan menjadikan anggota-anggota ISDV sebagai anggota SI. Dan sebaliknya, anggota-anggota SI menjadi anggota ISDV. Dengan cara ini, Sneevliet dan kawan-kawannya telah mempunyai pengaruh yang kuat di kalangan SI. Lebih-lebih setelah berhasil mempengaruhi beberapa pemimpin SI seperti Semaun dan Darsono. Nah, demikianlah penjelasan singkat mengenai revolusi Rusia dan akibat yang terjadi setelahnya. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.